Senin sampai Kamis pukul 9 pagi. Dan pendengar, informasi kebakaran berikutnya adalah 25 jiwa mengungsi kebakaran ratakan rumah 7 keluarga di Citamiang, Sukabumi. Talkshow interaktif bersama Puskesmas Nagrak dan Yayasan Herba Holistik secara langsung setiap hari Senin dan Rabu pukul 10 pagi. Sebetulnya kan kalau kita bicara tentang penyebab dari stunting sendiri ya, memang jelas penyebab stunting adalah akibat kekurangan gizi yang kronis. Jadi perhatian kita, mutlak kita harus mencontoh bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pola makan, pola minumnya, pola tidur. Ternyata Rasulullah SAW hampir tidak pernah begadang. Mari kita dengarkan program tersebut dan menyebarluaskan radio dakwah ini. Cahaya FM, inspirasi surga. Talkshow interaktif. Talkshow interaktif. Di Mahat Tahfiz Al-Quran Nuroh sendiri memang ada beberapa keunggulan yang mungkin bisa nanti dirasakan ketika santriwati yang hadir di Mahat kami tersebut. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kajian pada hari ini ya adalah tentang bagaimana bekam bisa menyehatkan secara lahir dan batin. Dan selalu sehat dengan bekam itu sehat yang. Terima kasih banyak ya Kang ya kepada pihak Cahaya FM juga sudah mengundang dari pihak Puskesmas. Kebetulan juga saya yang ditugaskan untuk hari ini. Kami dari Polsek Nagrak untuk sedikit memberikan perkembangan terkait situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polsek Nagrak. Sesaat lagi Anda akan mengikuti secara langsung talkshow interaktif di Radio Cahaya FM. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Sahabat Cahaya FM dimanapun semuanya berada, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa di siaran radio Cahaya FM di frekuensi 105.3 Inspirasi Surga yang dipancarluaskan dari Jalan Raya Nagrak, Kilometer 3, Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita berjumpa dalam acara talk show interaktif bersama Yayasan Herba Holistik dan tentunya membahas berkaitan dengan talk show interaktif kesehatan Tibun Nabawi. Ya, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita berjumpa di pukul 10 pagi. Insyaallah 1 jam ke depan ya, insyaallah kita akan mendengarkan ilmu kesehatan. Ya, tentunya sesuai dengan ajaran Islam seperti itu ya. Nah, alhamdulillah kesempatan ini sudah hadir di studio Radio Cahaya FM adalah Ustadz Faiz Abdullah Nur Ihsan ya. Alhamdulillah di sini beliau akan ya menjelaskan berkaitan dengan konsep kesembuhan dalam Islam ya, konsep kesembuhan dalam Islam ini sangat penting untuk kita simak. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi pertemuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ustaz, sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu dan salam dengan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan antum juga dan apa klinik dan keluarga diberikan kesehatan ya, dan teman-teman pasien-pasien, klien-klien yang berobat juga ya, sama. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Betul seperti sekali. Itu ya, dengan ikhtiar terapi ke klinik seperti itu. Alhamdulillah, semoga diberikan keberkahan tentunya. Di kesempatan pagi ini untuk pendengar semuanya yang sudah kami share ya berkaitan dengan talkshow ini, silakan untuk disimak dari awal sampai akhir. Dan yang ingin berkonsultasi, bertanya, silahkan ya, kami membuka sesi tanya jawab di
di nomor yang bisa sahabat semuanya hubungi 0816228904 0816228904 melalui SMS ataupun juga WhatsApp-nya ya. Terus juga 0811117735. Kami juga seperti biasa live Facebook Radio Cahaya FM 105.3. Websitenya dan aplikasi bisa didengarkan oleh pendengar di mana saja berada. Yang menyimak melalui Facebook, silahkan ya yang ingin bertanya diajukan di kolom komentar seperti itu ya. Insya Allah kita akan ajukan di sesi tanya jawab nantinya. Nah pendengar semuanya silahkan untuk mengajak ya keluarga dan yang lainnya terkait dengan pembahasan pagi kali ini adalah konsep kesembuhan dalam Islam. Mungkin kita serahkan waktunya kepada antum Ustaz untuk menyapa pendengar dan mungkin langsung ke materi terkait dengan konsep kesembuhan dalam Islam. Mungkin di sini kita interaktif seperti itu ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah di dalam setiap kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Terus kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat iman, Cahaya FM 105.3 Inspirasi Surga. Semoga Allah SWT muliakan dimanapun berada, baik yang mendengarkan secara langsung dari website radio atau aplikasi radio, atau langsung dari radio, atau melalui media sosial ya dari Radio Cahaya FM. Bapak Ibu, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kemuliaan untuk semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam konsep kesembuhan dalam Islam, ada 2 poin yang ingin kami sampaikan, 2 konsep terlebih dahulu dalam Islam. Yang pertama yaitu adalah konsep sehat dan juga konsep sakit secara singkat. Setelah itu kita masuk ke konsep kesembuhan. Nah, Islam telah menjelaskan banyak hal, bahkan insyaallah dan biiznillah telah menyampaikan secara sempurna terkait dengan kesehatan ini, baik dari pengobatan, baik tata cara pengobatan yang dianjurkan, disarankan dan disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikannya di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan konsep kesehatan ini. Tidak hanya kesehatan saja, tidak hanya pengobatan saja, dan juga ada kesembuhan. Ada banyak klien yang menyampaikan sampai saat ini kok belum sembuh-sembuh. Saya sudah berobat sana sini, bahkan sudah menghabiskan jutaan rupiah untuk kesembuhannya, uang tabungannya habis hanya untuk membiayai pengobatannya saja, betul ya. Bahkan ada yang mengorbankan karirnya, ada yang harus pensiun dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena penyakit yang sedang dia alami. Lalu bagaimana konsep kesembuhan ini dalam Islam? Ya, sebelum itu kita masuk ke dalam konsep sehat ini. Ya, konsep dalam Islam tidak hanya fisik saja. Jadi seperti itu ya para hadirin ya dalam mustami' ya Bapak Ibu, semoga Allah SWT muliakan, dan juga Ustaz Dini dan seluruh tim di Radio Cahaya FM. Jadi tidak hanya fisik saja ternyata, akan tapi juga mencangkup pada mental, pada emosional dan spiritual. Jadi sangat lengkap sekali. Dan ini tidak ada, hampir tidak ada ini di konsep manapun kecuali dalam Islam. Betul ya, luar biasa. Jadi dari mulai bagian luar ya sampai yang paling terdalam yaitu spiritual, Islam ajarkan semuanya, Masya Allah. Lalu dan Islam ya mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan tentunya. Yang pertama apa? Ini dari segi fisik terlebih dahulu ya, yaitu kebersihan dan tata cara hidup sehat. Nah, Islam sangat mendorong kebersihan dan tata cara hidup sehat sebagai awal langkah dalam menjaga kesehatan. Ya. Simpel sekali, cuma kalau dibahas ini dalam banget. Ya,
kebersihan di kamar, kamar mandi, ya, ruang kelas, ya, ataupun di rumah, di lingkungan sekitar rumah, ya, mana sampah harus dibuang pada tempatnya, ya. Terus berikutnya lagi Islam menjaga kebersihan, ya. Terus lanjut lagi, ya. Dan dalam satu ayat di Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwa ini Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bersuci, ya, membersihkan dirinya, seperti itu. Jadi tidak ada tuh muslim yang kucel, yang kotor, itu tidak ada. Islam sangat mengajarkan kebersihan, rapi, bersih, wangi, ya. Dan juga berpenampilan juga yang baik, apalagi kalau misalnya menghadap Allah itu gunakan pakaian terbaik, terlebih lagi di hari Jumat, sholat Id, ya. Itu gunakan pakaian yang paling terbaik. Betul seperti itu, ya. Ini mungkin sering kita dengar. Ini yang Islam ajarkan kepada kita sebagai umat, ya. Bahkan Islam ini tidak hanya untuk satu golongan atau dua golongan saja, untuk seluruh manusia. Dan Rasulullah SAW diutus bukan untuk kaum muslimin saja, tapi untuk seluruh manusia. Dan Al-Quran petunjuknya bukan untuk kaum muslimin saja, tapi hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia, ya. Jadi luar biasa, ya. Betapa bersyukurnya kita berada di dalam agama Islam ini. Lalu yang kedua adalah pola makan yang seimbang dan nutrisi yang baik, ya. Jadi tidak hanya halal, akan tetapi juga thayyib, ya, halalan thayyiban. Jadi bukan halal saja, ya. Banyak makanan-makanan yang halal, cuma tidak thayyib. Banyak, ya, banyak sekali. Ya, makanan-makanan yang fast food atau makanan-makanan yang mungkin instan seperti itu, ya. Halal tidak? Halal, tapi thayyib tidak. Nah, itu jadi pertanyaan. Seringkali kita melihat hanya halalnya saja, tapi kita lupa bahwasanya makanan tersebut belum tentu thayyib untuk tubuh kita. Maka ada namanya konsep panas dingin, ya. Dan juga perlu kita memperhatikan juga asam basa pada makanan kita, dan kita juga perlu memilah mana yang perlu kita makan, mana yang nggak perlu kita makan, gitu kan. Bagaimana terlebih lagi ketika kita telah konsultasi, ternyata kita sedang mengidap pada penyakit dengan sindrom dingin ataupun panas, maka makan makanan dengan tipe-tipe yang panas, gitu, ya. Atau kalau misalnya dingin, maka dengan panas dengan yang dingin dengan yang panas, ya, seperti itu. Nah, apa kata dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi jangan berlebih-lebihan, ya. Jadi harus seimbang. Makanya Islam ini pertengahan, ya, tidak boleh kekurangan, tidak boleh berlebihan, seperti itu. Terus apa lagi? Ya, olahraga dan aktivitas fisik juga sama. Islam ajarkan, Rasulullah SAW pun juga menyukai dan menyampaikan olahraga, memanah, berkuda, rukubul khail, wasibahah, dan berenang, seperti itu, ya. Jadi dan tidak hanya itu saja, bagaimana bisa bergulat, ya, bagaimana jihad apabila fisiknya ternyata lemah, ya, tidak bisa, masya Allah, ya, ternyata sering lelah, sering capek, ini gimana pingin diajak jihad, gitu kan, ya. Makanya ketika terjadi di zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak kaum muslimin yang beberapa yang tidak ingin berjihad, bahkan nauzubillah min dzalik, kaum munafikin, ya, tidak ingin berjihad karena alasan-alasan, ya, seperti itu. Memang iman dan fisiknya tuh harus betul-betul kuat sekali, ya, seperti itu. Terus lanjut lagi apa, kesehatan mental dan emosional, ya. Ini juga sama, bersama kesulitan ada kemudahan. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra, ya, seperti itu. Jadi emosionalnya harus dijaga juga kesehatannya, ya, dan mental juga. Berikutnya kesehatan spiritual dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga tentunya kita berbuat ihsan, itu kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, Allah melihat kita. Apabila tidak bisa, maka kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi betul-betul sekali kita menjaga, ya, bagaimana kesehatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, spiritual kita, batin kita, ya. Terus berikutnya lagi, ya, di sini ada poin yang kedua, yaitu konsep sakit, ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konsep kesembuhan, ini ada yang berikutnya lagi, kita masuk ke dalam konsep berikutnya, yaitu konsep sakit. Yang paling pertama adalah sakit itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang diuji karena memang Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Ada yang memang diuji karena Allah ingin mengangkat derajatnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155,
Dan kami alana buluanna kami minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wath thamarat habasyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, harta dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita bersabar? Mampukah kita bisa menghadapi ini tanpa ada suudzon, buruk sangka kita, prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling mengerikan lagi adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan yang seperti ini. Jadi tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya lagi adalah penghapus dosa. Ya. Nah, menghapus dosa. Jadi Islam mengajarkan bahwa sakit berfungsi sebagai penghapus dosa dan pembersihkan jiwa seseorang. Yang ketiga adalah kesempatan untuk tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sakit, Masya Allah. Allah, tahajudnya rajin sekali, ya. Bahkan dia tidak terlewat sholat duha, dia tidak terlewat untuk istighfarnya. Banyak menyebut nama-nama Allah, ya. Doa dengan penuh kehusyuan. Sudah sehat, sudah lupa semuanya. Betul ya. Seringkali kita menemukan, bukan seringkali, mungkin banyak di antara kita yang seperti itu. Kita lupa. Tapi ketika ada ujian itu datang, ini mata ini tidak ada henti-hentinya untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud, dalam doa, dalam tilawah Al-Qur'an. Ya, biasa baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Biasa saja, tapi ketika alhamdulillahirabbil alamin, sedih langsung begitu ya. Satu saya sudah, Masya Allah, sangat penuh penghayatan seperti itu. Ya, ketika ada musibah yang sedang dia alami, karena Allah ingin melihat hamba-hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu berikutnya lagi adalah sabar dan ridha. Ya, ajaban li amrin mu'min, ajaibnya perkara seorang mukmin, ya. Dan sesungguhnya segala urusan adalah baik baginya. Dan ini tidak berlaku illa lil mu'min, kecuali seorang mukmin. Apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Kana khairan lah, dan itu adalah baik baginya. Wa in asabathu darra sabar. Ya, apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Masya Allah, ya. Jadi ini ya, apa namanya, syukur dan sabar itu seperti sayap burung yang tidak bisa dilepaskan dan saling berkaitan keduanya. Tak mungkin burung akan terbang dengan sebelah sayap saja, akan tapi burung itu terbang dengan kedua sayap. Maka kita dalam menjalani kehidupan ini, maka kita perlu keseimbangan dalam syukur dan sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, penyakit yang mungkin berat yang sedang kita alami, ya, penyakit-penyakit yang ternyata sulit untuk disembuhkan dan seterusnya, maka kita bagaimana kita berusaha untuk lapang dada, begitu ya Ustaz ya, dan juga sahabat iman Bapak Ibu, kita lapang dada, kita menerima dan kita ikhlas dan kita ridha dan kita mencintai takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk ataupun yang baik. Dan ini yang luar biasa beratnya. Tidak setiap insan mungkin bisa melakukan hal ini, akan tapi ketika dia bersungguh-sungguh dan dia berusaha dan bermujahadah, maka insya Allah dia akan mendapatkan kesembuhan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Lalu kita akan masuk sekarang pada konsep kesembuhan. Insya Allah. Di sini kami membawakan beberapa dalil, ya, beberapa dalil dan juga beberapa poin yang akan kami sampaikan, catatan-catatan konsep kesembuhan dalam Islam, ya. Nah, yang paling pertama adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyembuh utama. Ini mutlak bin wajib. Jadi harus, ya. Harus 100%, tidak ada keraguan sekecil apapun, ya, pada poin ini. Kepercayaan kepada Allah sebagai penyembuh utama, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan aku. Jadi asy-syifa yang memiliki sifat ini, ya, itu bukan pada obat, bukan pada seorang dokter, tabib, terapis, sinse, sifu, ya, atau seorang bidan, ya, perawat, mantri, ya, dan yang lainnya, ya. Akan tapi semuanya itu kesembuhan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
dari ayat yang telah kami sebutkan ya dalam surat Asy-Syu'ara. Nah, terus yang kedua adalah menggunakan ilmu pengetahuan dan perawatan baik secara medis ataupun non medis. Ya, ini yang poin yang kedua. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala pun akan menurunkan pula obatnya. Ya, al-hadits rawahul Bukhari. Ya, jadi Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, ketika dia melakukan tindakan pengobatan ataupun dia berobat dengan obat yang benar, ya, yang sesuai, maka tunggulah izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan dia untuk sembuh. Seperti itu. Dan juga jangan sampai kita berobat kepada orang yang belum paham, belum mengerti, ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang praktisi kesehatan, baik dari dokter, baik dari bidan, perawat dan sebagainya, ya, semuanya. Maka dia perlu untuk melakukan tindakan tersebut, pemberian obat tersebut dengan ilmu-ilmu yang dipelajari. Ya, jangan sampai mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain, ya. Ini pentingnya ilmu, ya, pentingnya ilmu. Jangan sampai ketika ada klien yang sakit, ini nggak hafal lah, saya pingin di obat di titik ini gitu kan. Saya mau obatnya mau ini, biasanya kalau obat ini pasti sembuh. Betul ya? Nawar ya. Iya. Ada klien yang nawar begitu ya? Banyak kayaknya. Banyak ya. Karena mungkin bayarnya mahal, jadi pengen terserah dia gitu. Iya, betul. Ada klien yang kemarin contoh ini ketika di salah satu rumah sakit, kami tidak akan menyebutkan ya spesifikasinya detailnya seperti apa. Dia menyampaikan keluhannya pada otot dan saraf dan pada darah. Lalu pasiennya minta di ronsen. Ini kan ronsen buat apa kan gitu lah. Yang ngotot minta ronsen gitu kan. Saya pengen lihat gini. Nah, ini kan tidak cocok. Makanya konsultasi lah kepada ahlinya kan gitu ya. Was'alu ila ahliya was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan jangan sok tahu. Ya, jangan sok tahu. Kalau nggak tahu bilang aja wallahu alam, nggak apa-apa. Itu tidak akan membuat derajat kita turun rendah atau malah jatuh gitu kan. Tidak, justru itu yang Islam ajarkan, justru jangan sampai kita menyampaikan yang dusta gitu kan. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Itu ya. Terus apalagi poin ketiga, doa dan zikir sebagai sarana kesembuhan. Ini dalam Islam ya. Doa dan zikir sebagai sarana kesembuhan. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan. Ya, akan tapi Nabi Ayub alaihi salam, ini stat uniknya ya dan sahabat iman. Jadi ketika Nabi Ayub itu sakit, Rabbi inna masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Jadi tidak minta ya Allah sembuhkanlah aku, bukan. Sesungguhnya kau sedang tertimpa musibah. Akan tapi engkau adalah zat yang maha penyayang daripada yang penyayangi. Jadi yang paling penyayang gitu kan. Seperti itu. Jadi hanya menyampaikan ya apa yang sedang dialami dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ketika Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan paus, ya. Bukan doa ya Allah keluarkanlah aku dari perut ikan paus ini. Akan tapi yang disampaikan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya. Jadi pengakuan dari seorang hamba kepada Rabb-nya, ya. Sebagaimana dari anak kepada orang tuanya begitu ya, atau dari bawahan gitu kan kepada sang raja, ya. Dia betul-betul hanya menghamba gitu kan ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menghamba, dia betul-betul tulus ikhlas dan dia berdoa pun bukan doa yang mengada-ngada ya. Ya Allah panjangkanlah umurku sampai tidak akan meninggal, itu kan mustahil ya. Ya Allah jadikanlah umur hamba 17 tahun terus, kan tidak akan bisa. Terus umur akan terus bertambah gitu ya. Jadi bukan doa-doa yang mustahil, tapi doa-doa yang insya Allah di sananya akan ada ijabah di sana. Ya Allah penyakit ini tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Jadi pasrah betul-betul, totalitas, tawakal, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang sakit 20 tahun belum sembuh-sembuh ya. Tapi terus berdoa, Masya Allah, mungkin itu yang Allah inginkan. Ketika sembuh, doanya lupa, doanya ditinggalkan. Ya, jadi ini yang perlu kita ingat terus gitu kan, bahwasannya setiap kejadian yang kita hadapin, yang kita alami dan kita rasakan itu pasti yang terbaik untuk kita. Ya, terus tadi ya yang ayat yang tadi kami sampaikan ya, bila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Nah, dan juga ada zikir-zikir ya.
Terus juga ketika memang ada penyakit pada hati batin, ya ada beberapa penyakit yang ternyata bukan muncul dari ini Ustaz, dari pola makan dia ternyata, tapi dari batin dia. Ya, sakit terlalu mendalam sampai sering pusing, terus memikirkan permasalahan yang sedang terjadi. Ya, dia terlalu berlarut-larut dalam overthinking dia, ya, galau dengan masa depan, ya. Dan ternyata tidak hanya pada fisik saja, mentalnya pun bermasalah. Ya, ketika ada hujatan, ketika ada cacian, ketika ada makian dan sebagainya lainnya, ternyata membuat hidup dia hancur seperti itu, ya. Ataupun juga ada ternyata penyakit-penyakit yang ternyata sumbernya bukan dari pola hidup dia, ternyata dari batin dia, manajemen kalbu dia yang ternyata berantakan dan dipenuhi oleh kebencian-kebencian seperti itu, sehingga hatinya sakit, ya. Dan itu justru bisa merembet kepada penyakit-penyakit yang lainnya ketika batinnya tidak sehat dan tidak baik seperti itu. Maka kita lihat orang-orang yang ahli taubat, orang-orang yang ahli tahajud, orang-orang yang ahli ahlu zikir, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tenang, ya. Hidupnya tenang, ya. Ketika dia mendapatkan penyakit pun dia terlalu marah-marah apa segala macam gitu ya. Tidak seperti itu. Justru dia menerima, justru dia rela dan dia ridho gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mahal sekali ya, betul ya. Kenikmatan ini yang sangat mahal sekali, ya, dan sangat indah sekali gitu ya. Ketika kita mengakui barangkali ternyata dalam doa kita gitu kan, kita menganggungkan Allah setinggi-tingginya dan kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Contoh ya, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita dan kita bersolat kepada Allah Rasulullah SAW, dan juga setelah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan sampai dalam doa-doa kita itu diisi oleh duniawi saja. Ya, ya Allah kasih mobil ya Allah. Kalau enggak saya enggak bakal ibadah ya Allah. Ini doa atau maksa gitu ya. Betul. Ya. Ya, ya Allah pengen rumah ya Allah. Kalau enggak pengen rumah saya enggak bakal tahajud ya Allah gitu. Bukan gitu juga gitu ya. Itu malah nggak dikabulin ya doa kayak gitu. Iya, maksa. Jadi fokus kepada urusan duniawinya. Makanya sulit untuk sembuh. Jadi beberapa case gitu kan, itu sulit untuk sembuh. Tapi ketika dia betul-betul berdaya untuk kembali kepada Allah dan dia berusaha untuk beribadah kepada Allah, ya, dengan sehatnya itu dia berusaha untuk semakin semangat, semakin meningkatkan ketakwaan dia, insya Allah cepat sembuhnya, Ustaz. Insya Allah. Berbeda yang pingin, ya Allah itu urusan karyawan gimana, waduh, ini sedang kejar-kejaran sama saingan ini, omset itu turun kalau saya nggak bisa masuk, aduh gimana ya, aduh yang ngaturin, ya Allah, bagaimana kondisi karyawan-karyawan saya nanti kalau bila saya sakit, ya Allah, saya ingin bantu untuk membuka lapangan rezeki buat mereka, ya Allah, saya ingin bantu banyak orang, ya Allah, saya ingin dengan banyaknya harta ini ingin bantu kaum muslimin, ingin bangun pesantren, ingin bangun rumah-rumah anak yatim, itu lebih kuat justru. Ya lebih kuat. Ya Allah saya ingin ya Allah melangkahkan kaki ini ya Allah untuk menyiarkan kebaikan-kebaikan. Ya tentunya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. In tasduqillah yasduquka. Maka kita jujur ketika kita ingin sehat, apa yang ingin kita lakukan? Ya. Seringkali kita pingin sehat tapi lupa pas doa, ya Allah janji ya Allah saya pingin ke masjid gitu ya. Ya Allah saya pingin baca Quran. Ya Allah saya pingin tolab ilmu, pingin belajar. Pas sehat, Masya Allah lupa semuanya. Ya, main sini. Yuk kajian yuk. Bentar lah. Nanti gini. Ketika temannya mengingatkan seperti itu atau di grup atau mungkin di barangkali ya by story WA, ternyata dia sengaja ngeklik teman yang sedang ingin mengadakan kajian. Oh iya. Enggak lah, enggak jadi ya. Aduh sibuk enggak. Kenapa ya ini ada gitu nah. Ya alasan-alasan gitu yang dibuat-buat lah ya. Itu seperti itu gitu kan. Maka jangan sampai kita jujur kepada Allah. Ketika betul kita diberikan kesehatan, apakah kita betul-betul akan melakukan yang telah kita inginkan gitu kan. Ketika kita saat sakit, ya kita pengen menyimak kajian, kita pengen mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, kita betul-betul pengen beramal soleh, ya, dan seterusnya. Lalu poin yang keempat, ya, kesembuhan mental dan emosional melalui iman dan kesabaran. Ya. Dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, ya. Jadi emosional, kesembuhan mental juga ini juga perlu diperhatikan juga. Ya, betul sekali. Berarti banyak gitu ya dokter atau
terapis menyarankan, menasehatkan kepada yang sakit itu, Betul. jangan banyak pikiran gitu kan. Itu istirahat total. Iya. Kan biasanya kayak gitu. Istirahat kan? di sini tuh apa dulu? Kan kan umum ya. Ya. Istirahat di sini umum. Istirahat fisiknya atau batinnya. Dari penyakit-penyakit hati dia sebenarnya harus dia bersihkan, dari ria, sum'ah, ujub, hasad, ya. Apalagi dengki, ya. Dongkol. Wah, macam-macam ya. Banyak sekali penyakit-penyakit hati ya. Sombong gitu kan, merasa bangga diri, ujub, dan seterusnya. Betul yang tadi disampaikan. Jangan banyak pikiran. Jangan banyak pikiran dalam hal apa dulu, kan gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang memang ternyata membuat diri dia tidak tergerak untuk melakukan hal kebaikan atau melakukan yang positif yang lainnya, maka itu jangan dipikirkan, betul ya. Dan ketika kita fokus kepada kebaikan, insya Allah fokus pada pekerjaan kita, batin kita pun tidak terganggu ya. Mau bagaimanapun ada persoalan gitu kan, mungkin ada fitnah, ada gunjingan, dia tidak hiraukan dengan itu, dan dia justru bersyukur. Ya, sebagaimana Hasan Al-Basri ketika sedang digibah, maka dia memberikan kurma 1 nampan. Terima kasih ya, kamu sudah transfer pahala kepadaku. Saya bisa memberikan kurma padamu. Kalau kita, hei kamu nih ya, jelek-jelekin saya ya, kan gitu ya, kita panas gitu ya. Tapi indah sekali, idfa billati hiya ahsan, atau balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Masya Allah ya, luar biasa. Terus ada 2 poin lagi izin saya sampaikan lagi di sini ya. So kita break ya, nanti tanya jawab. Apabila tidak ada tanya jawab, maka kita lanjut ke kesimpulan insyaallah. Berikutnya lagi adalah kesembuhan spiritual melalui ketaatan dan taubat ya. Jadi ini ya kita diciptakan untuk apa sih gitu kan. Kita tidak diminta untuk hidup, tapi kita ada di dunia ini ya. Dan kita tidak pernah meminta dihidupkan di negara apa kita akan lahir gitu kan, dari ibu yang mana gitu kan. Tapi ternyata Allah telah anugerahkan kita kehidupan. Maka kita dari Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang hakiki itu adalah bukan di muka bumi ini. Kesuksesan yang hakiki bukan di dunia ini ya, bukan kendaraan yang banyak ya, bukan harta yang melimpah ya, kecuali harta yang digunakan untuk kebaikan ya Ustaz ya, dan juga untuk kaum muslimin atau wakaf dan sebagainya, macam-macam lah ya. Dikumpulkan gitu kan, dia berbangga-bangga, akan tapi kesuksesan hakiki adalah ketika dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu justru kesuksesan yang hakiki. Maka dari sinilah kesembuhan spiritual melalui ketaatan dan taubat ya. Jadi dia bertaubat ya, dan dia betul-betul mencernihkan hati dia. Dia ingin menghapus dosa-dosa dia ya, dan dia ingin melakukan ketaatan, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ternyata banyak Ustaz. Jadi bukan pada obatnya ternyata, tapi pada keyakinan dia. Gak lama setelah itu dia sembuh begitu. Yang harus ada klien yang sakit TBC ya, dan dia sudah 1 bulan harus minum obat rutin karena 6 bulan begitu ya. Menurut informasi dari puskesmas waktu itu ya disampaikan. Saya tidak menyebutkan secara spesifik ya tentunya ya di sini. Dan saat dia ingat dengan nasihat dari gurunya, dia beristighfar, dia taubat gitu kan. Lalu dia berikhtiar dengan meningkatkan ibadah dia ya. Luar biasa, alhamdulillah dia berhenti dari obat tersebut dan ternyata sembuh. Ya, dia sembuh ya, dan kondisi paru-parunya ternyata lebih baik, alhamdulillah. Ya, seperti itu Ustaz. Luar biasa. Masya Allah. Ada yang sakit kelumpuhan pada dirinya ya. Ketika dokter menyampaikan ini kalau sudah lebih dari 2 tahun harus menggunakan kursi roda, tapi tidak. Ternyata alhamdulillah sudah lebih dari 2 tahun masih kuat untuk berjalan. Luar biasa. Masya Allah. Jadi seringkali kita tidak mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan teori gitu kan, ataupun penelitian yang ada gitu kan. Itu di luar kendali kita tentunya kan ya. Karena Allah SWT yang menentukan dan memberikan kepada hamba-hambanya ma yasha, sesuai dengan kehendak Allah SWT ya. Lalu di sini ada beberapa penelitian gitu kan terkait dengan kesembuhan Islam ya. Banyak penelitian dilakukan oleh
oleh para ilmuwan dan juga para peneliti terkait pengaruh ibadah, doa, dan spiritualitas dalam meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Bahkan penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki dukungan spiritual yang kuat lebih cenderung mengatasi stres dan depresi. Ya. Namun di sini penting diingat ya, dan untuk diingat dalam kasus penyakit fisik ya, perawatan baik medis ataupun non medis juga tetap penting menggunakan obat-obatan yang harus sesuai. Jadi aneh ya begitu ya, ketika dia sakitnya masalahnya lambung minum obat ginjal gitulah contoh sederhananya, itu kan berseberangan sekali kan ya. Salah alamat. Iya gitu, itu jangan juga, tetap harus sesuai dengan dosis, dengan takaran, dengan jenis obat yang memang dibutuhkan oleh dia, seperti itu. Allahu taala a'lam bishawab. Ya baik, alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengarkan berkaitan dengan konsep kesembuhan dalam Islam ini yang dijelaskan. Ini materi ya, lebih ke menjurus ke diri kita sendiri gitu ya untuk kesembuhan ini. Mungkin tadi yang dijelaskan adalah terkait dengan batin kita harus seperti apa gitu kan, harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit ya. Jangan jauhi Allah Subhanahu wa taala dan percaya ya kita akan sembuh. Dan terakhir tadi mungkin ketika memang kita sudah terpenuhi batin kita untuk mencapai kesembuhan, semangat untuk sembuh, mungkin di situ ada ikhtiar gitu kan, berlanjut. Kalau ada ragu sulit. Iya. Bisa nggak ya sembuh? Kayaknya enggak deh. Itu susah, sulit. Berarti, ya ada keraguan gitu. Ada keraguan untuk sembuh gitu ada kan. keraguan untuk sembuh gitu. Itu susah. Atau sulit juga ya. Apalagi ternyata tidak yakin kalau Allah akan menyembuhkan dia. Itu lebih fatal lagi justru. Dan kesalahan juga ketika dia terlalu percaya dengan obat-obatan, dengan seorang yang mengobati dia begitu kan. Itu waktu terjatuh dalam syirik asghar, syirik kecil. Tapi kalau misalnya terlalu menuhankan, hanya dokter ini saja yang bisa menyembuhkan saya. Ini justru sulit sekali untuk sembuh gitu ya. Karena dia kalau misalnya terjadi sembuh walau alam ya, apakah itu istidraj ataupun mungkin yang lainnya gitu kan ya. Ya itu bisa termasuk bab tersebut. Jadi ini yang keyakinan ini gitu kan. Hanya obat inilah yang memberikan kesembuhan kepada saya. Wah, ya bukan begitu ya. Iya. Ada seperti itu betulan. Dokter ini nih harus ngelak ke tabib ini, ke Pak ini nih terapisnya ahli gitu kan. Nah, seperti itu. Allah alam bisawab. Baik, seperti itu ya. Jadi harus kita tanamkan semuanya itu adalah perantara saja gitu kan. Betul. Kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dipertebal keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, dan selanjutnya pendengar semuanya yang ingin bertanya silahkan ke nomor 0816 228904 0816 228904. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Radio Cahaya FM dalam acara Talkshow Interaktif. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Simak program Cahaya FM, diantaranya kajian tafsir Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA setiap hari pukul 5.30 pagi dan pukul 8 malam. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbun Nas. Allah adalah penciptanya manusia, penguasanya manusia, pemiliknya manusia. Allah adalah pengaturnya manusia. Kajian kitab dan tematik setiap hari pukul 6.30 dan pukul 9.30 pagi. Dalam satu ibadah, dia mempersembahkannya kepada Allah, dan di waktu yang sama dia juga mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, barang siapa yang melakukan hal yang seperti ini, maka Allah tidak akan peduli dengan amalan itu. Taraktuhu wa syirka. Inti daripada ketauhidan, menyifatkan dirinya, Allah menyifatkan dirinya melalui surah ini dengan menyebutkan sifat-sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan dalam surah-surah yang lain. Program berita secara langsung Senin sampai Kamis pukul 9 pagi. Dan pendengar, informasi kebakaran berikutnya adalah 25 jiwa mengungsi kebakaran ratakan rumah 7 keluarga di Citamiang, Sukabumi. Talkshow interaktif bersama Puskesmas Nagrak dan Yayasan Herba Holistik secara langsung setiap hari Senin dan Rabu pukul 10 pagi.
Sebetulnya kan kalau kita bicara tentang penyebab dari stunting sendiri ya, memang jelas penyebab stunting adalah akibat kekurangan gizi yang kronis. Jadi perhatian kita, mutlak kita harus mencontoh bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pola makan, pola minumnya, pola tidur. Ternyata Rasulullah SAW hampir tidak pernah begadang. Mari kita dengarkan program tersebut dan menyebarluaskan radio dakwah ini. Cahaya FM, inspirasi surga. أتاهت خطاك بتلك الربا وطال مسارك بين 105.3 Cahaya FM, bermanfaat dan berfaedah. Radio Cahaya 105,3 FM Sukabumi bisa disimak di seluruh wilayah Indonesia. Download aplikasinya di Play Store handphone Anda. Pilih list Radio Cahaya FM Sukabumi. كنسمة صيف رعاها السحر 105.3 Cahaya FM. Sahabat dimanapun Anda berada, silahkan sampaikan pendapatnya. Apakah siaran radio dakwah Cahaya FM bermanfaat bagi sahabat semua? Silahkan kirimkan jawaban Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0816 228904 dengan format ketik jawaban disertai nama dan alamat. Sekali lagi, kirimkan jawaban Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0816 228904. Cahaya FM, inspirasi surga. Radio Cahaya FM, inspirasi surga. 105.3 Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesaro, beralamat di Nagrak, Sukabumi. Saya seorang mahasiswa, juga bekerja sebagai pustakawan di salah satu sekolah negeri. Sebagai pendengar radio Cahaya FM, saya tertarik mengikuti Cahaya FM sejak mendengarkan siaran kajian Tibun Nabawi oleh Pak Ustadz Ahmad Bekam. Banyak sekali hal yang dapat kita pelajari, mulai dari tips dan trik seputar kesehatan, mengenali gejala penyakit, dan penerapan pola hidup sehat ala Rasulullah. Juga masih banyak kajian-kajian ilmu dan interaktif lainnya dipandu oleh ustadz-ustadz yang mumpuni dalam bidangnya. Yuk kita mulai budayakan lagi mendengarkan radio di era milenial. Semoga Radio Cahaya FM tetap mengudara dengan program-program dakwahnya dalam menyiarkan syiar-syiar Islam. Syukron jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا أرضى سوى التقوى Radio Cahaya FM, inspirasi surga. 105.3 Sukabumi. Ya baik, alhamdulillah kita masih dipancarkan dari Jalan Raya Nagrek Kilometer 3, Desa Nagrek Selatan, Kecamatan Nagrek, Sukabumi. Dalam program talkshow interaktif ya kesehatan Tibun Nabawi bersama Yayasan Herbal Holistik, dan di sini pemateri adalah Ustaz Faiz. Ya alhamdulillah tadi sudah menjelaskan ya terkait dengan konsep kesembuhan dalam Islam. Ya banyak sekali tadi yang sudah dijelaskan secara gamblang ya, jelas kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya dari sekarang mulai sadar gitu ya. Islam itu ya telah mengajarkan kepada kita semuanya ya terkait dengan konsep kesembuhan ketika kita sakit ya harus seperti apa terlebih dahulu gitu kan. Jangan kita bergantung ya kepada seseorang ya
kepada seseorang yang belum tentu seseorang tersebut gitu ya bisa menunjukkan kebaikan ya untuk kita ya. Di salah satunya adalah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin konsep pendidikan dalam Islam tersebut juga diawali kita itu harus mengingat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya penyembuh ya gitu ya, penyembuh kepada hamba-hambanya ya. Jangan sampai kita berobat hanya berobat saja ya tanpa ada apa ya nasihat-nasihat mungkin ya. Tentunya kita harus berobat kepada ahlinya ya, seperti itu. Nah ini terkait dengan pembahasan yang tadi, mungkin ada kesimpulan di kesempatan ini. Baik. Yang memang di kesempatan ini tadi saya juga mendapatkan manfaat gitu ya, karena secara jelas tadi sudah dijelaskan. Silakan. Baik, alhamdulillah ya. Kesimpulan pada pertemuan di pagi menuju siang hari ini, betul ya? Iya. Jam berapa sekarang? Ya, alhamdulillah ya. Yang belum duha ya, insyaallah. Nah, tentunya kita konsultasi terlebih dahulu. Ini ya tahapan-tahapan ya. Bagaimana kita ikhtiar untuk meraih kesembuhan itu? Ya konsultasi dengan tenaga medis ataupun terapis ya, yang profesional ya, yang ahli insyaallah. Dan juga pengobatan yang digunakan pun ya adalah pengobatan medis, baik medis ataupun non medis yang telah ditetapkan ya. Jadi betul-betul keilmuannya pun dipelajari dengan baik ya, dipahami dengan baik, dan memberikannya pun pada kondisi klien yang tepat juga gitu ya. Jadi mulai keluhan, diagnosa, dan terutama diagnosa yang tepat dan tegak yang harus dilakukan. Tidak akan bisa seorang terapis itu akan melakukan tindakan tanpanya adanya diagnosa seperti itu. Nah, lalu tentunya harus ada perubahan pada gaya hidup, pada pola makan ya, melihat bagaimana makanan dia sehari-hari. Justru ada satu ungkapan seperti ini ungkapannya. Hari ini adalah apa yang kamu makan, apa yang kamu baca, apa yang kamu lakukan kegiatan sehari-hari, apa yang kamu lihat dan apa kamu dengarkan, dan apa yang kamu lakukan gitu ya 5 tahun ke belakang adalah kamu yang hari ini. 5 tahun ke depan pun akan ditentukan dengan pola makan kamu, dengan pola aktivitas kamu, dengan pola hidup kamu gitu ya, dengan pola pola sehari-hari yang Anda lakukan, maka itu akan terbentuk di 5 tahun ke depannya seperti itu. Jadi justru yang hari ini kita dapatkan itu adalah yang sudah kita lakukan. Maka ini jadi evaluasi. Kok perut saya sering sakit ya, kok saya cepat pusing ya, kok saya sering emosian ya, oh ternyata saya belum ikhlas nih, saya masih menendam kepada seorang. Nah, ini kan perlu diluruskan gitu ya. Kenapa sih ya saya sering nyelekit di dada, oh saya masih nyimpan hasad ini. Kan itu ya. Nah seperti itu ya. Jadi harus ada perubahan. Juga tentunya ada dukungan sosial ya, dari ataupun emosional juga dari keluarga ya, dari suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, dari anak-anak ya kepada orang tuanya, orang tua kepada anak-anaknya ya, dan dari keluarga ataupun masyarakat sekitar ya. Terus juga doa, zikir, dan keyakinan. Berikutnya lagi adalah ketaatan kepada Allah dengan taubat, terus menjaga kebersihan, kesehatan fisik ya, terus menerima kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya juga dia harus mengembangkan kesadaran dan pendidikan. Jadi banyak sekali yang sakit cuman dia tidak menyadari kalau diri dia sedang sakit begitu ya. Ketika cek gula darah ternyata darahnya tinggi, ketika di tensi ternyata tensinya tinggi, ketika dicek HB ternyata HB-nya rendah, ketika dicek lab ternyata kadar darahnya itu pun kurang dari jumlah yang normal seperti itu ya. Ini perlu kita kenali gitu kan. Perlunya kita edukasi pendidikan gitu kan, pengetahuan kepada klien baik untuk diri kita, dan kita menyampaikan edukasi tersebut. Kenapa gini? Karena pertama Bapak terlihat lebih lemas gitu kan, mudah lesu, sering terlihat capek, ya mudah pegalan-pegalan. Maka ketika dalam alarm seperti itu, maka kita ini nggak beres ini gitu kan. Jangan lah ngapa minum ini juga ntar sembuh. Bukan gitu ya. Tapi betul kita memahami gitu kan, sehingga tindakan yang akan kita lakukan itu sesuai dan tepat insyaallah. Terus apa lagi? Tentunya melanjutkan perawatan ya, ataupun pantauan baik secara medis ataupun non medis ya. Apa itu non medis? Ya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jin. Ya, dari jin kiriman, sihir buhul, sihir mahabbah, ya sihir kiriman.
terus apa namanya pelet, ya susuk dan seterusnya. Oh panjang sekali kalau kita bahas tentang apa namanya, tentang ini ya, tentang penyakit non medis ya gitu kan. Tiba-tiba sering ada alat gentayangan, pas sering sakit, malah dicek lab ada terjadi apa-apa. Iya, banyak juga yang cerita apa namanya, ada seorang, banyak gitu ini kejadian kan, ada seorang yang sakit ini tapi ketika dicek nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang salah gitu. Dicek matanya nggak kenapa-kenapa. Oh ternyata ada halusinasi. Ada yang bangun tidur ngedip, tiba-tiba bayangan tersebut depan mata gitu kan. Itu terjadi, yang dibayangin. Ntar panik semuanya nih. itu bukan kelebihan ya. Iya. Indra keenam. bukan. Itu kekurangan berarti. Ruqyah syar'iyyah. Ya itu ya, harus diruqyah syar'iyyah dengan ayat Al-Qur'an, dengan doa-doa ya. Dan juga dengan apa namanya, dengan kehusyuan saat melakukan ruqyah ya. Nggak bisa ruqyah megang-megang plastik, megang HP. Ini nggak bisa, harus fokus, harus serius, harus ikhlas dalam keadaan berhudu suci, dan dia betul-betul pingin apa namanya sembuh melalui ikhtiar dia dengan Al-Qur'anul Karim. Ya Allah taala alam bisawab. Ya baik, alhamdulillah ya, cukup jelas yang dijelaskan kepada kita semuanya, dari kesimpulan juga ya. Alhamdulillah pendengar semuanya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat di pertemuan kali ini, dari kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi apa nasihat terakhirnya adalah yang apa yang kita lakukan di hari ini menjadi tabungan kita gitu ya, untuk kedepannya seperti itu ya. Baik itu penyakit ataupun apa saja, kesehatan, keilmuan, pemahaman, skill, semuanya betul ya sekali. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa sadar ya akan kesehatan kita, itu lebih penting ya, jauh lebih penting, karena ini menjadi bekal kita untuk kemudahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kewajiban kita seperti itu. Karena sudah pukul 11, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang setiap hari Rabu ya, pukul 10 sampai dengan selesai bersama Yayasan Herbal Holistik. Insyaallah pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan share materi-materi yang akan dibahasnya seperti itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah hanya dari kelemahan dari kami di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada pendengar semuanya dari penyakit-penyakit yang sedang diderita, dan Allah mudahkan juga ya untuk ikhtiar berobatnya seperti itu ya. Amin ya Allah ya. Amin Allah ya rabbal alamin. Saya Kang Rijal dan Ustadz Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.